ayat 27 di sini, wa ma khalaqnas samaa yukhbiru ta'ala annahu ma khalaqal khalqa abathan. Allah memberitakan kepada kita semua, sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan makhluk ini abasan dengan keherian, gitu kan, dengan main-main. Tidak, Allah punya maksud. Allah punya tujuan menciptakan makhluk ini. Wa innamal khalaqahum liya'buduhu wa yuwahhiduhu. Nah, itu tujuan Allah menciptakan makhluk ini. Allah menciptakan itu liya'buduhu, supaya semua makhluk itu menyembah Allah. Wa yuwahhiduhu, dan memahaesakan Allah, bertauhid hanya kepada Allah. Tsumma yajma'uhum liyami jami'u, dan Allah akan mengumpulkan semua makhluk itu pada hari pengumpulan. Wa yusibu al-muti'u wa yu'adzabu al-kafir. Maka akan diberi ganjaran orang-orang yang taat, artinya mengikuti apa tujuan maksud Allah, dan akan disiksa orang-orang yang menolaknya, itu orang-orang kafir. Maka itulah Allah menyatakan wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya. Ini mencakup seluruh alam semesta ini. Allah ciptakan bukan batila, dalam keadaan batil, tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Nah, itu semua memang ada anggapan dari orang-orang yang kafir. Alladzina, yaitu orang-orang yang melihatnya itu sebagai ba'atha, hanya main-main. Wala ma'ada, dan tidak meyakini akan kehidupan akhirat. Itu begitu, bahwa dunia ini sudah saja sekarang sebatas kehidupan dunia. Itu pandangan orang-orang materialis yang nanti dikembangkan jadi filsafat materialisme. Jadi memandang hidup ini hanya saat ini saja, kini di sini. Tidak meyakini akan ada kehidupan di sana. Itu nanti dari filsafat materialisme itulah lahir nanti ada jadi komunisme, sosialisme maksudnya, dan kapitalisme. Dua-duanya itu berinduk yang sama. Tapi nanti perwujudannya yang berbeda. Kalau sosialisme nanti menjadi komunisme, itu adalah penguasaan materi, memandang dunia ini milik bersama, sehingga semuanya diatur oleh negara. Tidak ada milik individu, itu yang menjelma dalam paham komunis. Tapi kalau dalam paham kapitalis, sebaliknya, itu semua adalah milik individu-individu. Silahkan semua orang bebas memiliki dan menyerap atau menguasai sumber-sumber kehidupan. Tetapi dua-duanya sama, induknya, ibu kandungnya itu adalah filsafat materialisme. Bahwa memandang hidup itu adalah hanya di sini saja, tidak ada kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud Al-Arqan di sini. Perwujudan ini banyak ada dalam kehidupan kita ini. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah pandangan atau anggapan orang-orang yang kufur, yang mewujud dalam filsafat materialisme tadi, yang sekarang sedang menguasai kehidupan kita ini di dunia ini. Para pengagum komunis dan kapitalis, walaupun komunis sudah mewujud juga dalam beberapa praktiknya jadi para kapitalis juga saat ini, tapi keyakinannya itu sama saja, menganggap hidup itu hanya saat ini saja, hanya memandang materialisme saat ini saja, sehingga kemaruk suka-sukanya saja, bukan? Tidak melihat bahwa itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pokoknya kuasai, miliki apa yang bisa dilakukan saat ini. Padahal di satu sisi lingkungan rusak, jadilah banjir di mana-mana, gempa dan sebagainya. Wawailul lilladzina kafaru, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Wailul lahum yawma ma'adihim wa nusyurihim minan naril muqdattilahum. Maka kecelakaanlah bagi mereka pada saat kembali mereka dan saat mereka dikumpulkan di dalam neraka yang telah dijanjikan kepada mereka. Suma bayyana ta'ala, kemudian Allah menjelaskan annahu,
min adlihi. Semuanya itu nanti orang-orang yang kufur menolak ketentuan-ketentuan Allah itu Allah masukkan ke dalam neraka. Itu adalah bagian dari keadilan Allah. Sedangkan kalau orang-orang yang beriman Allah masukkan ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Jadi semuanya itu makhluk Allah. Yang kadang-kadang kita kan suka tidak sabar. Loh kenapa orang itu sudah kufur, sudah nolak terhadap ayat Allah, kok hidupnya tetap tentram, tenang, menguasai kehidupan dunia. Sedangkan orang-orang yang rajin, beriman, mengamalkan ajaran agama, kok kelihatannya melarat. Seperti saat inilah, kondisi kaum muslimin itu terpuruk gitu, di mana-mana. Dari sisi politiknya, sisi ekonomi, sosial, dan teknologi, dan sebagainya. Di bawah titik nadir. Nah itu, ya memang semuanya juga kehendak Allah. Tetapi Allah memang menyatakan wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Dan demikian itu hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Bahwa saat ini kaum muslimin dalam keadaan terpuruk, tapi ketahuilah beberapa abad yang lalu itu kaum muslimin yang menguasai dunia. Nanti akan dipergilirkan. Memang begitulah sunnatullah. Toh orang-orang yang kufur juga makhluk Allah, suka-suka Allah saja. Kita yang kadang-kadang tidak senang, inginnya segera disiksa oleh Allah misalnya, orang-orang yang menolak. Tapi Allah juga tentu saja ada, mungkin dalam tanda petik, ada pertimbangan lain. Ya, apa yang kita kehendaki itu tidak langsung diwujudkan dalam kehendak Allah. Allah tentu maha tahu segalanya. Maha tahu kapan harus diberikan balasan barangkali itu. Di sini Allah juga menegaskan, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah kami telah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Tidak. Atau apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang pujar, orang-orang yang melepas keimanan kepada Allah? Tentu saja. Nah, tadi kan dalam beberapa hal di kehidupan ini ada dua macam, orang beriman dan orang kafir. Nah, sebetulnya ada yang ketiga, munafik. Tapi yang diceritakan di sini secara tegas, jelas, secara eksplisit itu antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kerusakan. Memang dalam kehidupan di dunia ini kelihatannya tadi Allah pergilirkan orang-orang beriman berada di atas roda, seperti roda pedati itu kan, sekali waktu ada di atas, sekali ada di bawah, begitu. Itulah kehidupan. Gitu kan. Karena memang begitu juga Allah mengatakan tadi, watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kehidupan itu, sekali ada di atas, sekali ada di pinggir, sekali ada di bawah. Nah, kalau kurun ini memang waktunya itu sampai ratusan tahun. Dahulu kaum muslimin menguasai dunia itu juga sampai ratusan tahun. Bahkan sampai 1000 tahun lebih. Sampai terakhir 1924 kejatuhan khilafah Utsmaniyah. Itu dalam genggaman kaum muslimin. Nah sekarang sampai saat ini baru kurang lebih 100 tahunan sudah tidak ada dalam genggaman kaum muslimin. Tapi karena kita hidup saat ini seolah-olah terpuruk saja kaum muslimin. Tapi ingatlah sebelumnya dalam keadaan kejayaan. Dan akan dipergilirkan lagi. Itu sekehendak Allah saja. Tetapi ingat, walaupun saat ini seolah-olah orang-orang yang beriman kepada Allah itu dalam keadaan terhina, terbelakang dan sebagainya itu, di hadapan Allah, di kehidupan akhirat tentu akan berbeda. Ini Allah memberikan jaminan. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard? Tidak. Demikian juga Allah perbandingkan, apakah telah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang pujar? Tidak juga, beda. Nah, kita tahu takwa itu dalam bahasa Al-Qur'an lain itu disebutkan libas sebagai pakaian. Atau dalam hadis Nabi disebutkan al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman itu telanjang. Sedangkan pakaian iman itu adalah takwa. Jadi takwa itu adalah penghias keimanan. Kita
kalau tidak berpakaian kan ya tetap sebagai manusia orang gitu kan. Tapi kan tidak lucu bertelanjang itu kelihatan bagian badan kita. Menjadi indah kalau kita berpakaian. Nah, begitu juga tidak cukup hanya iman saja, masih kurang. Supaya indah iman itu, maka perlu dihiasi dengan takwa. Takwa itu apa maksudnya? Mengamalkan isi keimanan. Sehingga menjadi hiasan iman itu menjadi indah. Nah, sebaliknya kalau pajaro di sini, ujar, itu artinya mengelupaskan. Kalau tadi kan memakaikan, kalau takwa itu ittaqo, orang yang memakaikan dinding tutup sehingga menjadi indah. Tapi kalau fajir itu orang yang mengelupaskan. Artinya di sini fajir itu adalah orang yang mengelupaskan kebertakwaan kepada Allah karena memang tidak ada keimanan. Dengan kata lain, kebalikan dari takwa itu fajir. Nah, jamaknya itu pujar. Sama seperti muttaqin itu jamak. Kalau tunggalnya itu muttaqin tanpa iya nun gitu. Muttaqin saja qaf ditanwin gitu. Itu orang yang bertakwa satu. Tapi kalau muttaqin itu jamak, orang-orang yang bertakwa. Ujar itu adalah jamak dari fajir. Bedanya kalau muttaqin itu jamak muzakkar salim gitu. Kalau dalam ilmu sharaf. Tapi kalau pujar ini jamak, tapi jamaknya jamak taksir. Kalau tunggalnya itu fajir. La naf'alu dzalika. Kami tidak akan memperbuat begitu. Artinya la wala yastawuna indallah. Tidak sama orang-orang beriman dengan orang-orang yang berusak di bumi dan tidak sama juga orang-orang yang bertakwa dan orang-orang fajir. Wa idza kana al-amru kadzalik fala budda min darin ukhra. Kalau dalam kehidupan saat ini seolah-olah sama gitu kan. Atau malahan satu pihak lebih terpuruk dibanding pihak lain, dalam kehidupan akhirat tentu akan berbeda. Yusabu biha hadal muti akan diberi balasan orang-orang yang taat kepada Allah di kehidupan akhirat nanti. Wa yu'aqabu biha hadzal fajir dan akan diberi balasan. Tentu yang maksud balasan di sini siksa bagi orang-orang fajir. Wa hadza al-yashadu yadu al-uqula as-salimata wal fitrul mustaqimata ala annahu la budda min ma'adin wa jazain. Ini adalah satu petunjuk yang menunjukkan kepada akal-akal yang selamat dan juga fitrah yang istiqomah bahwa tidak ada lain akan ada tempat kembali di akhirat nanti dan akan ada balasan. Meyakinkan kaum penyembah materi itu tadi. Para pemuja materi atau kaum materialisme yang terjelma di dalam paham sosialis dan kapitalis tadi. Fa naru ad-dhalima al-baghi yazdadu maluhu wa waladuhu wa na'imuhu wa yamutu kadzalik. Semuanya itu nanti akan berakhir orang-orang zalim yang menjauh selalu dari jalan Allah, walaupun selalu kelihatan bertambah harta, anak-anak, kenikmatan, akan mati juga mereka. Demikian juga wanara al-muti'a al-madluma yamutu. Orang yang taat, yang terdolimi juga tetap mati juga. Fala budda min hikmatil hakimil alimil adil. Nanti tidak akan ada kecuali akan ada hikmah yang Allah berikan. Akan ada rahmah yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dan Allah akan tegakkan keadilan kepada orang-orang yang menolaknya. Yang di hadapan Allah, alladzi la yadhimu misqal dzarrah. Tidak akan ada kedoliman sedikit pun dari Allah kepada orang-orang siapapun. Tidak ada, mungkin kalau di bahasa sekarang, tidak akan ada kriminalisasi kepada siapapun Allah. Walaupun orang itu orang durhaka, tetap akan dibalas sesuai dengan kedurhakaannya. Ya karena kelakuannya sebab di dunia saja, bukan karena kedoliman Allah. Kalau dalam kehidupan ini kan orang yang tidak salah juga dipaksa salah karena tidak sejalan dengan yang sedang memegang kekuasaan. Sehingga terjadilah kriminalisasi.
Di hadapan Allah tidak akan terjadi yang begitu. Semuanya diperlakukan dengan adil. Tidak akan ada pendzaliman dari Allah. Ini jaminan Allah seperti itu. Nah, kitabun anzalnahu. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau, ilaika, kepadamu, wahai Nabi, mubarakun, yang diberkahi. Penuh berkah Al-Quran itu. Selama ini kita mengartikan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Selalu bertambah kebaikan. Sehingga, tetapi di dalamnya ada istilah kemantapan juga, berkah. Berkah itu kalau dalam bahasa Arab itu kolam, tempat nampung air, itu disebut birkah. Birkah ya seperti tabungan air, apakah dalam bentuk bak gitu kan, ataupun kolam gitu. Nah, itu mengandung makna berkah itu seperti kolam, tempat menampung air. Tentu yang maksud di sini adalah kebaikan tadi. Nah, dan di dalamnya mengandung mantap. Kolam itu kalau nampung air kan sengaja untuk nampung supaya air itu tidak baik gitu kan, tidak keluar dari tempatnya. Nah, yang dimaksud di sini Quran juga seperti itu, memiliki kemantapan. Isi di dalamnya itu memantapkan apa yang disampaikan di Quran itu. Kepastian bahwa akan ada kehidupan akhirat, bahwa semuanya itu diatur oleh Allah, itu pernyataan demikian banyak di Quran. Bahwa Tuhan itu hanya Allah, itu pernyataan yang sudah disampaikan Quran dan dijamin kebenarannya. Dan terbukti di dalam kehidupan nyata. Secara empiris lah gitu. Itu terbukti semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memang tidak semuanya saat ini terbuktikan. Tetapi karena belum saatnya saja. Sama seperti banyak berita-berita Quran saat Al-Quran ini diturunkan. Itu belum terbuktikan, belum terlihat oleh orang-orang yang mengalaminya saat itu. Seperti pada zaman para sahabat gitu kan. Tidak tahu bagaimana berita tentang itu, misalnya surat Ar-Rahman itu. Di surat Ar-Rahman itu dinyatakan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu tantangan Allah, silakan jelajahi penjuru langit dan penjuru bumi gitu kan. Kalau dengan catatan Allah memberikan syarat, jika kalian memiliki sultan, kekuatan, pengetahuan. Nah, saat itu mana mungkin, jangankan menjelajahi angkasa raya, untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah saja itu butuh waktu lama, berhari-hari. Oh, perjalanannya jalan kaki atau naik onta atau hanya berkuda. Gimana pula ditantang oleh Allah menjelajahi angkasa. Nah, saat ini terbukti ternyata bisa angkasa itu dijelajahi dengan setelah memiliki pengetahuan. Itu berita Quran tantangan terbukti sekian abad kemudian. Dan banyak lagi berita-berita yang lain. Artinya di sini Al-Quran itu menambah keberkahan. Berkah selalu memberikan nambah kebaikan-kebaikan. Kalau saat ini belum difahami dengan baik, karena belum saja, bisa saja nanti di waktu yang akan datang. Karena begitu juga Al-Quran itu mengandung makna-makna yang sifatnya mosaik. Mosaik itu artinya tergantung siapa yang melihat, dari sudut pandang mana melihat. Kalau satu kata di dalam Al-Quran itu dilihat oleh seorang dokter, bisa saja berbeda dengan pandangan seorang insinyur. Demikian juga dipandang oleh seorang ekonom lain lagi. Tapi ayat Qur'annya itu sama, hanya bisa memberikan penafsiran yang berbeda, dan tentu saja keberbedaan ini memberikan penjelasan untuk menjelaskan fenomena kehidupan. Itu banyak di dalam Al-Quran ini dengan tujuan lihat baru ayat ini. Itu tujuan Allah itu lihat baru untuk supaya mereka bertadabbur, mentadabburi ayat-ayat Quran ini dan menjadi peringatan pelajaran bagi ulul albab,
Ulul albab itu, al-albab itu jamak, tunggalnya itu lub. Lub itu artinya adalah satu intisari yang biasa diartikan dengan akal, pikiran yang masih belum terkontaminasi dengan pikiran-pikiran aneh gitu kan. Yang masih murni itu. Itu artinya ulul albab itu orang-orang yang berpikir jernih tanpa dipengaruhi dengan isme-isme yang bisa menyesatkan. Nah, itulah mereka yang ulul albab. Ya tentu dalam hal ini karena yang memberikan lub itu, yang memberikan pikiran itu adalah Allah, yang dimaksud ulul albab itu masih memiliki dimensi ketuhanan. Artinya orang itu kan hanif, punya kecenderungan terhadap kebenaran. Nah, ulul albab itu adalah orang-orang yang masih berpikir jernih tentang ketuhanan, belum terkontaminasi dengan paham-paham di luar itu seperti isme-isme tadi, kapitalisme, sosialisme, ataupun paham-paham yang menjauhkan seseorang dari Tuhan. Itulah al-albab, orang yang memiliki pikiran. Di sini ditafsirkan dzul uqul, yang memiliki akal, tetapi yang dimaksud akal yang belum terkontaminasi dengan kekufuran. Itulah kira-kira. Selanjutnya di rangkaian ayat berikutnya Allah menjelaskan mengenai bapak dan anak, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di sini Allah memberitakan annahu wahaba li Daud Sulaiman. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan bagi Nabi Daud itu seorang anak yang bernama Sulaiman. Menurut berita, Nabi Daud itu memiliki anak banyak. Bukan hanya Nabi Sulaiman, karena istrinya juga banyak juga. Tapi yang Allah angkat menjadi nabi itu hanya satu saja, Nabi Sulaiman. Yaitu Allah angkat sebagai nabiyan. Sebagaimana dalam firman Allah, wa warisa Sulaiman Dauda. Kami menjadikan sebagai ahli waris Nabi Daud itu adalah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml. Itu nanti Allah berikan anugerah kenabian. Di sini Allah memuji Nabi Sulaiman, nikmal abdu, hamba yang sangat baik itu Sulaiman itu, al-abdu. Jadi kata-kata al-abdu kalau digunakan dalam Al-Qur'an itu justru pujian dari Allah. Sama seperti dalam surat Al-Isra itu kan, subhanalladzi asro bi abdihi lailam masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Itu menyebut Nabi Muhammad itu Allah dengan abdihi, hambanya. Jadi kalau merendahkan diri kita di hadapan Allah, abdun itu kan sama dengan menyatakan diri sebagai hamba. Artinya dengan kata lain, merendahkan diri di hadapan Allah justru itu sikap mulia. Tapi sebaliknya, kalau bersikap merasa besar di hadapan Allah, justru itu kehinaan di depan Allah. Seperti sikap Fir'aun yang menyatakan, in ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian. Nah, justru kesombongan di hadapan Allah itu nanti malah kehinaan di hadapannya. Sedangkan di sini kata-kata al-abdu itu kan penghambaan. Nanti jadi bahasa Sunda abdi gitu kan. Hamba atau jadi budak di terjemahan kita. Hamba. Innahu awwab. Sungguhnya itu Nabi Sulaiman itu al-awwab yang banyak kembalinya. Maksudnya tobat. Nah, diceritakan di sini Nabi Sulaiman pada saat petang-petang hari diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman itu as-sofinat. As-sofinat itu jamak dari sofin. Sofin itu adalah binatang yang berkaki 4 dan jinak. Tentu saja di sini lebih pas kaitannya dengan kuda. Sofin itu jinak dan indah dipandang, dan bahkan nanti diceritakan yang kuda itu yang mengangkat kaki, satu kakinya itu ditekuk gitu. Sofin. Nanti jamaknya sofina, kuda-kuda yang enak dipandang, jinak. Kemudian juga al-jiyad. Al-jiyad itu artinya di sini diartikan as-sari, yang cepat larinya.
yang cepat larinya. Jadi di satu sisi kalau sedang dipelihara Allah yang pemiliknya itu kudanya itu enak dipandang, jinak tidak liar gitu. Tetapi kalau dipakai di dalam perjalanan cepat. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda ini. Nanti banyak penjelasan di sini. Kudanya itu bermacam-macam di sini. Kata salah satu pendapat ada 20 kuda zat ajnihatin. Malah di sini ditafsirkan menurut Ibrahim At-Taimi 20 kuda yang memiliki sayap. Wallahu alam ini. Tetapi dalam penafsiran lain yang dimaksud kuda itu adalah kuda biasa. Itu tapi jumlahnya isyrina alfi parosin. Sebanyak 20.000 kuda yang kudanya baik-baik jinak dan cepat larinya. Yang dimiliki Nabi Sulaiman. Pada saat itu diperhadapkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu pada saat sore-sore hari. Kemudian di ayat berikutnya, faqala inni ahbabtu hubbal khairi. Sesungguhnya aku itu menyukai kebaikan. Al khairi tadi diterjemahkan al khair. Khair itu kuda. Menyukai kuda ini an dzikri, tapi bisa melupakan zikir kepada Tuhanku. Nah, ini satu pernyataan dari seorang nabi Rasulullah bahwa kehidupan manusia itu tidak dilarang untuk memiliki harta pribadi, tetapi bercerminlah kepada Nabi Sulaiman, jangan sampai melupakan zikir kepada Allah. Itu yang pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Nabi Sulaiman juga biasa, manusia biasa seperti kita, senang terhadap kendaraan yang bagus. Kita suka motor, suka mobil, tidak dilarang, silakan. Suka rumah yang bagus, silakan. Bisa mengusahakan rumah yang mirip istana pun tidak dilarang, silakan saja asal mampu kan. Tetapi yang jadi persoalan di kita, jangan sampai melupakan zikir kepada Allah. Itu yang dicontohkan di ayat ini. An dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman juga mengelus bercengkrama barangkali gitu dengan kuda-kudanya itu sampai matahari terbenam. Digambarkan di sini hatta tawarat bil hijab. Sampai-sampai nanti tertutup itu kuda-kuda itu dengan kondisi malam. Mataharinya sudah tenggelam. Di sini disebutkan begini, Dzakar guru wahidin salaf wal mu'asirin anna ishtaghala bi ardiha. Nabi Sulaiman itu tersibukkan juga dengan harta bendanya. Hatta pata waktu sholat asri. Sampai-sampai kelupaan itu sholat asar gitu. Saking senangnya ngelus-ngelus kuda gitu. Bercengkrama dengan kuda sampai kelupaan sholat asar gitu diceritakan di sini. Sesuatu kejadian pernah kelupaan sholat juga itu telah pernah menimpa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini, waladzi yaktubi anna lam yatrukha amdan bal nisyanan, ya tentu saja tidak sengaja meninggalkan sholatnya itu, tetapi karena nisyanan, karena lupa. Sebagaimana Nabi SAW juga saat perang Khandaq. Kita tahu kan perang Khandaq itu perang menggali parit, parit di seputaran kota Madinah dengan tujuan supaya parit itu tentara-tentara musyrikin Mekah tidak bisa masuk ke dalam kota. Sehingga lebar parit itu harus lebih lebar dari loncatan kuda. Supaya kuda juga kalau melompat itu tidak bisa melewati parit. Berarti lebar kan itu paritnya itu. Dan tentu saja cukup dalam. Sehingga pada saat itu penduduk Madinah atas usulan sahabat Salman Al-Farisi ini rame-rame menggali parit, saking sibuknya menggali parit menyongsong kedatangan tentara musyrikin Mekah, Nabi SAW di sini kelupaan sholat asar, gitu disebutkan di sini. Hatta sholah ba'dal maghrib, sehingga Nabi sholat asar itu ditarik ke maghrib. Kan tidak ada jamak narik asar ke maghrib. Tapi pada saat itu kejadian begitu. Tetapi nanti dalam keterangan lain, Nabi kelupaan sholat duhur ditarik ke asar.
Nah, kalau itu masih dalam koridor jamak takhir, kan boleh kalau itu. Sama nanti bagi kita juga yang suka sibuk dari jam 11 sampai jam 14 itu kan karena harus mejeng di tempat penerimaan tamu, yang hajatan maksudnya. Itu kan waktu duhur bisa kelewat, nah tidak apa-apa, tarik saja ke asar lah. Daripada tidak sholat, apalagi untuk para ibu, sudah bermake up yang harganya mahal itu, kalau dikasih wudhu kan hilang itu make upnya. Nah, nanti tarik ke asar. Karena pernah dilakukan oleh Nabi. Bahkan dalam cerita ini, Nabi SAW itu bukan sholat duhur. Kalau sholat duhur ditarik ke asar itu ada dalam kitab Fiqhus Sunnah. Pernah saya baca itu. Tetapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, malahan Nabi ketinggalan sholat asar ditarik ke maghrib pada saat waktu maghrib. Hanya nanti ada penjelasan dari para ulama pada saat itu dilakukan sholat asar di maghrib hanya sudah dinasakh. Dinasakh itu dihapus ketentuan itu, tidak boleh lagi. Sudah dihapus dengan apa? Dengan sholat syiddatul khauf. Dengan sholat dalam keadaan sangat ketakutan. Sehingga sholatnya itu ya bisa sambil berdiri, bisa sambil lari, bisa sambil jalan. Syiddatul khauf. Tidak perlu lagi sambil duduk atau di satu keadaan. Syiddatul khauf itu dalam keadaan sambil lari juga boleh. Itu ada penjelasan di sini. Kemudian di rangkaian ayat berikut, Walqad fatanna Sulaiman. Kami telah memberikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan sum'ana. Kemudian kami campakkan di atas kursinya itu sebuah jasad. Nah, terkait ayat ini ada penafsiran begini. Salah satunya ini juga ada di dalam hadis Bukhari Muslim. Walaupun belum tentu menafsirkan ayat ini secara langsung. Disebutkan begini, Nabi Sulaiman itu memiliki istri sampai 100 istri. Bayang tidak, Pak? Gimana? 100 istri. Boro-boro 101 juga. Tapi itu Nabi dan beliau raja, punya kekuasaan. Jadi punya rumah-rumahnya banyak juga mungkin untuk ditempati para istrinya. Nah, satu hari menjelang malam, Nabi Sulaiman itu begitu. Ini dalam hadis ya disebutkan. Nabi Sulaiman itu berkata kepada seseorang, barangkali pengawalnya atau pembantu dekatnya, saya malam ini akan menghadiri, artinya meniduri 90 istri. Ya, artinya ditiduri sekalian dilakukan jima, kan, bersetubuh kepada 90 istri dalam semalam. Nah, dengan tujuan supaya terlahir seorang anak, salah seorang anak dari 90 istri itu. Nah, kemudian si pembantu pengawalnya mengatakan, katakan insya Allah atau wahai raja. Nah, Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Itu di dalam hadis disebutkan. Tidak mengatakan insya Allah. Beliau yakin bahwa akan melahirkan anak-anak dari 90 istri ini. Begitu diingatkan oleh orang dekatnya itu, tidak mau mengatakan begitu katanya. Dan memang betul tidak jadi apa yang direncanakan oleh Nabi Sulaiman. Tidak menghasilkan anak yang diinginkan Nabi Sulaiman. Malahan yang ada memang dari 90 itu hanya satu orang yang melahirkan. Dan itu pun anak yang jadinya juga bukan manusia utuh. Separuh manusia ke bawahnya binatang. Disebutkan begitu. Nah, itu yang dimaksud wa alqaina ala kursiyyihi, kemudian kami campakkan di singgasana Sulaiman itu seorang jasad. Itu yang dimaksud jasad itu. Menurut sebagian ahli tafsir. Jadi anak yang dilahirkan dari salah satu istri Nabi Sulaiman itu dalam keadaan tidak sempurna jasadnya, itu yang Allah letakkan, ya tentu saja melalui peran para ibunya, mungkin para pembantunya, di atas kursi atau singgasana Nabi Sulaiman. Itu yang dimaksud. Itu adalah fitnah atau ujian
yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu salah satu tafsirnya. Tafsir yang lain yang ada di dalam Ibnu Katsir itu, Nabi Sulaiman itu, beliau itu kan seperti tadi dikatakan, pegawai atau orang-orang dekat dengan Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, jin, binatang juga itu Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Bahasa burung hudhud saja mengerti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang manusia paling hebat itu Nabi Sulaiman ya, dari sisi pengetahuan bisa mengerti bahasa di luar bahasa manusia. Kita mah jangankan bahasa burung, bahasa manusia aja tidak semuanya kita mengerti kan. Bahasa daerah yang ada di Indonesia saja kan hanya barangkali yang tahu itu bahasa salah satu saja. Tidak semuanya kita pahami. Nabi Sulaiman jangankan itu bahasa binatang saja tahu. Nah, diceritakan begini, Nabi Sulaiman itu tentu saja punya pembantu dekat, ajudan mungkin dari bangsa jin yang namanya Sohor. Sod, Ho, dan Ro. Sohor. Sohrun. Dia itu termasuk dari golongan jin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu pakai cincin kenabian. Setiap beliau mau masuk ke dalam hamam itu adalah jamban di sini, itu cincinnya itu mesti dilepas. Sama seperti berita dari Nabi SAW. Nabi juga pakai cincin kenabian. Kalau beliau mau masuk ke dalam jamban itu mesti dibuka. Karena itu lafaz Allah atau ayat-ayat Quran itu memang jangan dibawa ke dalam tempat seperti kamar mandi. Hati-hati yang suka punya topi bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ke jamban itu harus dicopot, taruh di luar itu. Jangan dibawa-bawa ke jamban. Bahwa itu memang bagus, hebat. Hanya terbatas tempatnya, tidak ke semua tempat. Atau kalau para ibu punya liontin, terbuat suka ada lafaz Allah misalnya, itu hati-hati kalau ke jamban itu harus dicopot itu, simpan di luar sebelum jamban. Tapi hati-hati juga kalau disimpan di luar nanti ada yang mengamankan. Jadi sebaiknya janganlah pakai liontin yang berhuruf Allah tadi atau ayat-ayat Quran maksudnya. Nah, Nabi Sulaiman begitu juga beliau kalau mau ke jamban, cincinnya itu suka dilepas. Nah, dalam keadaan itu Nabi Sulaiman menitipkannya kepada Sohor tadi. Di sini ajudan Nabi Sulaiman dari bangsa jin. Pada khola al-hammama wa atau asyaitona khotamah. Nabi Sulaiman masuk ke dalam hammam, kemudian menitipkan khotamnya itu kepada setan. Nah, kemudian nanti si setan itu mencemplungkan ya nakal. Yang namanya jin itu bagaimanapun nakal. Jadi sebaiknya tidak perlu bersahabat dengan jin. Karena sebaik-baik sesoleh-solehnya jin itu lebih jahat, lebih nakal dibanding manusia paling jahat. Makanya tidak dianjurkan itu. Kita walaupun punya kemampuan dan bisa itu, kita bisa itu bersahabat dengan jin, tapi sebaiknya tidak usah. Termasuk terhadap Nabi Sulaiman saja itu. Berani-beraninya itu. Jin itu bermain-main itu. Mencemplungkan itu cincinnya itu ke laut. Paltaqamahu as-samkatun. Maka menelan terhadap cincin Nabi Sulaiman itu sebuah atau seekor ikan. Karena itu sebagai bukti kenabian, mungkin wallahu alam itu. Ya, dalam bahasa kita itu sebagai jampe pemakai mungkin. Jangan dikaitkan dengan kemusyrikan, tidak lah ini ya. Masa Nabi Sulaiman pakai cincin supaya auranya atau karismanya itu jangan dipikirkan ke sana. Tetapi ternyata memang setelah cincin itu lepas dari Nabi Sulaiman, nanti si setan itu menjelma, menjadikan seolah-olah sebagai Nabi Sulaiman. Setan itu menyerupakan diri sebagai Nabi Sulaiman. Karena kita tahu kan yang namanya jin itu, termasuk malaikat, itu adalah makhluk yang bisa mencala putra, mencala putri. Mencala putra, mencala putri itu bisa menyerupakan benda apapun, makhluk apapun. Bisa menjadi seolah-olah ular, bisa sebagai anjing warna hitam, atau sebagai manusia juga sekalipun. Nah, itu punya kemampuan begitu, makhluk-makhluk halus itu, termasuk setan. Nah, saat itu
setan itu menyerupakan diri sebagai Nabi Sulaiman, kemudian masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman dan duduk di situ di singgasana Nabi Sulaiman. Wasallatu ala mulki Sulaiman kullahu ghairu nisaihi. Nah, semua orang menganggap bahwa itu adalah Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak ada di situ. Itu adalah hanya setan saja atau jin yang menyerupakan diri sebagai Nabi Sulaiman. Setelah tahu Nabi Sulaiman kehilangan, ya itunya dicampakkan ke laut gitu, oleh dia itu. Nah, semua orang menganggap itu adalah Nabi Sulaiman kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Agak aneh loh, kok Sulaiman perilakunya agak lain, agak beda, sehingga kecuali istri-istrinya tidak menganggap itu sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian katanya di sini, faja'ala yaqdi bainahum, maka itu jin yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman itu membuat sejumlah kebijakan, keputusan dan memerintah seolah-olah Nabi Sulaiman. Nah, di situ itulah Nabi Sulaiman, Allah sebut sini laqad fatana nabiyallah, Allah telah memberikan ujian. Jadi ayat ini, ayat yang di atas Allah telah memberikan ujian, salah satunya ini tafsirannya. Nabi Sulaiman seolah-olah dicopot kekuasaannya, tergantikan ada yang mengkudeta itu oleh seorang jin itu, kemudian hilang kekuasaan Nabi Sulaiman pada saat ini. Wa kana fihim rajulun yashbahunahu bi Umar bin Khattabi fihi al-quwwa faqala wallahi la ajribannahu. Nah, tetapi saat itu ada salah seorang barangkali pembantu dekat Nabi Sulaiman yang sifat perangainya itu mirip-mirip Sayyidina Umar bin Khattab kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu. Sebagaimana kita ketahui kan, Umar bin Khattab itu, kata Nabi SAW, setan itu takut mendekat kepadamu, wahai Umar, gitu kan. Kan kata Nabi, setiap manusia itu ada korin, ada jin korin, didekati, ada temannya jin, gitu. Setiap manusia itu. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apakah dengan kau juga, wahai Rasul? Ya, dengan aku juga ada yang namanya jin korin yang mendekati. Tetapi jin korinnya yang untukku itu sudah Allah hindarkan, sehingga jin korin itu tidak mampu lagi mengikutiku. Hanya kata Rasulullah, jin korin yang menemanimu itu, hai Umar, itu takut oleh sikapmu. Sehingga tidak mendekat juga itu jin korin kepada Sayyidina Umar. Nah, dalam cerita ini juga pada saat itu ada salah seorang sahabat Nabi Sulaiman yang ditakuti oleh jin. Saat itu sahabat Nabi Sulaiman ini mendekat ke singgasana dan mengetahui bahwa ini bukan Nabi Sulaiman asli, sesungguhnya jin. Dan jin itu sendiri sudah ketakutan kan dengan melihat sahabat Nabi Sulaiman yang mirip Umar bin Khattab dalam tadi ditakuti oleh setannya itu. Nah, kemudian kata sahabat tadi, sahabat Nabi Sulaiman maksudnya, wallahil ajriban, demi Allah akan saya campakkan itu Sulaiman tadi, Sulaiman palsu itu. Faqala, maka berkatalah yang mirip Nabi Sulaiman itu, wa huwa la yara illa annahu nabiyullah. Haduna tusibuhu al-janab fil lailah baridah. Wa yada'u al-ghusla amdan hatta tatlu asy-syamsu. Ataru alaihi ba'san. Nah, maka melalui cerita itulah Nabi Sulaiman nanti akan di akhirnya itu si jin tadi ketahuan bahwa itu adalah mau memengaruhi kondisi keraton gitu atau kerajaan, semacam mau merebut pengaruh Nabi Sulaiman, tapi ketahuan ternyata oleh sahabat Nabi Sulaiman bahwa itu bukan Nabi Sulaiman asli. Dan tentu saja nanti Allah kembalikan lagi ujian itu setelah nanti disebutkan khotamahu itu cincinnya itu Pak Akbala paja'ala la yastaqbil jinniyun la sajadalah. Padahal sebelum-sebelumnya itu si yang seolah-olah mirip Nabi Sulaiman itu selalu dihormati. Mungkin sampai disebutkan di sini, tidaklah ada jin maupun burung yang mengetahui sedang ada yang duduk di atas singgasana Sulaiman yang sebetulnya itu berupa jin, kecuali bersujud itu jin-jin dan burung itu. Dianggap itu Nabi Sulaiman. Tetapi setelah ketahuan oleh pembantu atau sahabat dekat Nabi Sulaiman, akhirnya Allah selamatkan itu Nabi Sulaiman dari fitnah tadi. Itu penjelasan wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Ada beberapa versi memang.
Masih sama cerita di bawahnya juga seperti itu. Saya kira kita percepat saja. Kemudian Nabi Sulaiman memohon kepada Allah setelah tadi memperoleh ujian, ya Allah, wahabli mulkan la yang bagilah hadi min ba'di. Berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak akan pernah diberikan kepada seseorang setelahku. Innaka antal wahhab, sungguh engkau ada yang sangat maha pemberi. Dan kita tahu Nabi Sulaiman itu memang Allah berikan kekuasaan dengan kekuasaan yang sangat membentang di sejumlah daerah. Nanti sejak dari Yaman juga sampai ke Palestina, ya untuk saat itu adalah sangat luas kekuasaan. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu tadi Rabbik firli wahabli, itu doa Nabi Sulaiman. Minta kepada Allah diberikan kekuasaan dan Allah berikan. Berikutnya di sini fasakhorna lahurriha. Selain diberikan kekuasaan tadi, Allah juga berikan Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman itu arri, angin. Tajri bi amri, yang bisa berjalan kemanapun, berkendaraan angin. Kita juga barangkali apa yang maksud di sini, walaupun ada yang menafsirkan itu di laut. Kalau naik perahu Nabi Sulaiman itu bisa kemana saja mengemudikan arah angin. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi ada yang mengatakan bukan hanya di laut, di darat juga kalau mau terbang kemanapun itu cukup naik sajadah aja mungkin begitu. Kan ya seperti apa itu Aladin gitu. Tapi wallahu alam, itu Aladin itu hanya kira-kira barangkali bayangan kita. Bagaimana hakikatnya saat itu Nabi Sulaiman memanfaatkan angin, hanya Allah yang tahu dan Nabi Sulaiman yang mengalaminya. Tapi yang jelas Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman itu angin. Saat ini kita juga tahu banyak manusia zaman modern itu memanfaatkan angin untuk kepentingan tenaga, energi. Di negeri kincir angin di Belanda misalnya, itu angin dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Sinar matahari juga begitu. Kita juga sudah banyak dimanfaatkan dengan solar cell-nya itu untuk pembangkit tenaga listrik. Ternyata jadi apa yang Allah sampaikan bahwa angin itu bisa ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, zaman modern ini juga bisa dipahami. Toh terbukti bisa menjadi dimanfaatkan manusia keberadaan angin itu saat ini. Hanya caranya barangkali beda. Saya kira itu penjelasan untuk ayat-ayat sampai ayat 40.